Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Fungsi Nilai-Nilai Sosial Budaya Maritim bagi Tatanan Kehidupan Bersama, Bidang Politik dan Ekonomi. Yang pertama, politik maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara poros maritim dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi, penegakan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam tujuan untuk menjadi poros maritim dunia, salah satu strategi politik yang dilakukan Indonesia yaitu sistem politik luar negeri. Strategi politik luar negeri yang ditempuh untuk mewujudkan poros maritim dilakukan dengan menggunakan diplomasi maritim. Dalam kaitan ini, Indonesia telah mengembangkan bentuk-bentuk baru diplomasi maritim agar dapat menempatkan diri secara signifikan di antara kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. Biasanya diplomasi maritim dipandang secara tradisional sebagai yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Dalam konteks diplomasi maritim ini, Indonesia ingin memiliki kepemimpinan dalam berbagai isu maritim di kawasan. Keaktifan Indonesia dalam keamanan maritim di kawasan dan di wilayah-wilayah yang jauh, serta diplomasi ekonomi maritim bisa diolah untuk penguatan kepemimpinan Indonesia di kawasan. Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi sentral serta daya tawar yang cukup tinggi. Selain itu, pada dasarnya, orientasi politik kemaritiman Indonesia adalah pertama, mempertajam program aksi PMD sehingga kontribusi bagi perekonomian Indonesia melonjak signifikan hingga 2024. Pemerintah mesti mampu mendayagunakan dan mengapitalisasi potensi sumber daya ekonomi yang belum optimal, di antaranya jalur alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI, selat, teluk, dan ekosistem estuaria yang untuk menciptakan gravitasi ekonomi maritim. Yang kedua yaitu menginternalisasikan budaya maritim lewat sistem pendidikan nasional, mulai PAUD, pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu mengakselerasi perikanan budidaya. Karena selama periode 2019-2024 ini terkesan terabaikan. Caranya yaitu lewat pengembangan teknologi terkini dalam budidaya perikanan yang bercirikan efisien penggunaan pakan dan tanpa limbah disertasi digitalisasi sistem monitoring hingga pemanenan. Selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu membangun institusi pendidikan tinggi kemaritiman dekat ALKI, selat strategis, dan teluk. Yang kelima, mengonstruksi politik anggaran pembangunan kemaritiman berorientasi daerah kepulauan, ALKI, selat dan teluk strategis, serta wilayah perbatasan yang terukur. Sumber daya penopangnya bersumber dari pelayaran perikanan, perkebunan, hingga pertambangan lepas pantai. Yang keenam, memperbaiki tata kelola pelayaran nasional dan pelayaran rakyat serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter. Imbasnya, armadanya tetap prima melayani masyarakat, mendistribusikan barang dan jasa di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil, sungai, serta danau. Yang ketujuh, memberlakukan kebijakan disinsentif bagi pencemar di lautan berbahan plastik. Yang kedelapan, membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional di wilayah laut berbasis ALKI, selat, dan teluk strategis sebagai penopang terwujudnya gravitasi ekonomi maritim dunia.
Selanjutnya, dari orientasi politik kemaritiman tersebut, Indonesia juga perlu memperhatikan capaian pembangunan kemaritiman selama periode 2014 sampai 2019. Pertama, rata-rata kontribusi perikanan terhadap PDB nasional 2014 sampai 2018 sebesar 214 triliun atau 2,51%. Kedua, membangun infrastruktur transportasi laut, antara lain pelabuhan dan tol laut, kapal perintis, kapal ternak, dan pelayaran rakyat berkembang. Ketiga, mengimplementasikan amanat ke-14 target pembangunan berkelanjutan PBB terkait ekosistem laut. Keempat, produksi perikanan nasional naik dari 20,84 juta ton pada tahun 2014 menjadi 23,6 juta ton pada tahun 2017. Kelima, suksesnya pemberantasan kejahatan perikanan. Keenam, tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Indonesia naik dari 34,14 kg pada tahun 2014 menjadi 50,69 kg pada tahun 2018. Ketujuh, nilai investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri perikanan tangkap dan budidaya triwulan 3 naik 96,81% dibandingkan periode sama 2016. Kedelapan, pendapatan nasional bukan pajak sektor perikanan melonjak pesat dalam 4 tahun terakhir dengan kenaikan rata-rata 285,21 miliar per tahun. Kesembilan, neraca perdagangan sektor perikanan meningkat pesat. Ke-10, indeks kesejahteraan masyarakat pesisir naik dari 40,5% pada tahun 2015 menjadi 47,5% pada tahun 2018. Selanjutnya, masa depan ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi maritim adalah semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan dan di daratan lahan atas yang menggunakan bahan baku dari wilayah pesisir dan lautan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, yang 3/4 wilayahnya berupa laut, ekonomi maritim Indonesia menawarkan segudang potensi. Potensi ekonomi maritim Indonesia sangat dahsyat. Bila ekonomi maritim dikembangkan dengan sungguh-sungguh dan fokus, maka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Fakta kapal asing yang sampai saat ini masih masuk ke wilayah Indonesia karena nelayan Indonesia jarang masuk ke wilayah laut yang dicuri. Jadi harusnya Indonesia menerapkan konsep ekonomi, yaitu meningkatkan kemampuan teknologi dan kemampuan kapal ikan nelayan Indonesia. Hal ini sangat penting agar wilayah laut yang selama ini dicuri oleh nelayan-nelayan asing dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan Indonesia. Secara perlahan, hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki rencana pengelolaan kawasan laut mereka, atau sama resminya, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sejak tahun 2014. 1. Kawasan konservasi perairan. Di sektor kawasan konservasi perairan, Indonesia sudah menetapkan lebih dari 20 juta hektar kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Awalnya, proses penetapan kawasan konservasi laut di Indonesia dianggap hanya mengeluarkan biaya tanpa ada pemasukan. Namun, pengelolaan kawasan konservasi laut ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi ini berasal dari kegiatan pemanfaatan riset yang menggali potensi kelautan dan perikanan bagi manusia. Pemanfaatan ekowisata di kawasan konservasi perairan juga akan mendatangkan keuntungan ekonomi dalam bentuk pemasukan daerah melalui kunjungan turis lokal maupun mancanegara. Ditambah lagi, konsep ekosistem yang menjaga keseimbangan ekosistem akan membantu upaya perlindungan alam. Selain itu, kekayaan keanekaragaman hayati yang bermanfaat untuk bahan baku obat-obatan, kosmetika, hingga pangan juga memiliki nilai ekonomi. Kekayaan lainnya adalah laut menyimpan sejumlah energi terbarukan maupun tidak terbarukan. Sumber daya energi terbarukan yang bisa diberdayakan seperti panas air laut, gelombang laut, hingga arus laut, sementara sumber daya energi tidak terbarukan terdapat di dasar laut, seperti minyak dan gas bumi. Sayangnya, potensi ini sampai sekarang masih belum dapat dimanfaatkan pun pemangku kepentingan lainnya untuk mau terjun dalam pengembangan potensi sumber daya energi ini. 2. Pariwisata. Pariwisata bahari bagaikan raksasa tidur yang mesti dibangunkan.
Sektor ini menjadi daya tarik Indonesia. Sektor ini berpotensi menjadi sumber devisa yang sangat signifikan setelah minyak bumi. Selain itu, wisata bahari juga menjadi sumber pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Publikasi PDB Maritim Indonesia 2010 sampai 2016 menyebutkan bahwa pencapaian tertinggi di tahun 2015. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki target untuk meningkatkan angka ini hingga 2 kali lipat atau setara dengan kedatangan 20 juta wisatawan mulai tahun 2019. Pariwisata bahari merupakan kegiatan yang melibatkan pengetahuan interdisiplin seperti pariwisata, ilmu kelautan, geografi, ilmu sosial, psikologi, ilmu lingkungan, ekonomi, pemasaran, dengan berbagai isu manajemen laut. Untuk mengembangkan pariwisata bahari memerlukan perencanaan dan pengembangan yang terintegritas antar sektor, antar wilayah, dan antar disiplin ilmu. Meski pandemi COVID-19 melanda, sektor ini tetap akan menjanjikan dalam jangka panjang, sehingga pemerintah harus terus-menerus mengembangkannya. 3. Kekayaan arkeologi. Kekayaan arkeologi ini berasal dari kapal karam di masa lalu yang membawa berbagai barang berharga seperti koin emas dan barang-barang antik. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2000 menyebutkan ada 463 lokasi kapal tenggelam atau shipwrecks yang tersebar di perairan Indonesia. Dari sisi ekonomi, lokasi kapal tenggelam ternyata memiliki potensi ekonomi antara 1,1 miliar hingga 264 miliar rupiah. Selain nilai ekonominya, harta karun tersebut juga bisa menjadi tujuan pariwisata yang bisa menghasilkan antara 11,7 juta rupiah hingga 1,8 miliar rupiah per bulan per lokasi. 4. Kebijakan pendukung. Pembangunan infrastruktur laut dan mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan merupakan beberapa kebijakan yang bisa dilakukan. Dari segi infrastruktur, Indonesia sudah mulai membangun tol laut sejak tahun 2015. Selanjutnya, pengelolaan kawasan laut Indonesia pada dasarnya dapat dioptimalkan dengan menggunakan kerangka ekonomi biru atau blue economy, sebuah konsep tata kelola laut secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.